Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Yang terhormat para dewan juri yang dirahmati Allah, yang terhormat para pemirsa sekalian dimanapun kalian berada. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, Zat yang telah menganugerahkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Zat yang telah mengutus Nabi Muhammad menjadi panutan seluruh umat, serta Zat yang telah memberikan seluruh umat nikmat yang tak dapat dicatat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sayyidah Sadat, panutan seluruh umat yang sama-sama kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Dewan juri dan seluruh pemirsa, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan pidato yang berjudul Al-Quran dan keutamaannya sebagai perantara menuju surga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa seluruh makhluk berjiwa yang ada di dunia ini memiliki masa hidup yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, yang tercatat dengan rapi dalam kitab Lauhul Mahfuz yang suci, yang tak seorang pun dapat mengganti bahkan sekelas Nabi. Namun setelah kita mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah sesuatu yang fana, lantas mengapa banyak dari kalangan kita yang masih terpedaya dengan kehidupan dunia? Semua tidak lain karena kurangnya pemahaman terhadap Al-Quran. Mengapa dengan Al-Quran? Karena dalam Al-Quran berisikan kisah-kisah yang dapat diambil pelajaran sebagai pedoman dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah tersebut terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang memiliki akal yang dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Bukankah semua manusia memiliki akal? Bukankah yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal? Apakah kita mau disamakan dengan hewan karena tidak mau menggunakan akal? Tentulah tidak. Selain itu, dengan perantara kisah tersebut, kita dapat memperoleh petunjuk sebagai penyelamat dari kesesatan dan memperoleh hidayah sebagai penambah gairah dalam menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentu sebelum kita memahami kandungan dalam Al-Quran, kita juga harus mampu membaca Al-Quran. Karena apa? Karena dengan baca Al-Quran kita akan memperoleh syafaat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Apa ada dari kita saat ini yang merasa tidak membutuhkan syafaat karena saat ini merasa paling hebat? Padahal Rasulullah menawarkannya dengan sangat mudah, hanya dengan modal membaca Al-Quran kita akan memperoleh keberuntungan di hari pembalasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Proses mempelajari dan mengajarkan Al-Quran yang dimaksud tidak hanya sekedar membaca. Karena jika seorang hanya bisa membaca tanpa memahami kandungan Al-Quran, ya percuma. Dengan kita memahami kandungan dalam Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih mapan. Selain itu, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai obat hati bagi kita saat ini, agar dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran begitu mulia keberadaannya,
sehingga sangat merugi bagi siapa saja yang hanya menyimpannya di almari tanpa membaca, menggali, dan mengkaji dari kandungan-kandungan Al-Quran yang telah tersaji. Sudah saatnya kita saat ini untuk sama-sama mengubah diri dengan perantara Al-Quran yang suci, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih berkelas, yang terhindar dari azab neraka yang sangat panas, dan mendapatkan kenikmatan surga yang tak terbatas. Sebelum saya akhiri pidato pada kali ini, izinkan saya melantunkan sholawat Qur'annya. Salatullahi wa salam ala man uhiya Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.